selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa aja 10 hal penting yang akan terjadi sama kamu di bulan ini ya. Khususnya ini adalah untuk bulan Juli 2026, tentunya untuk ke-12 zodiak. Dan seperti biasa, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, mari kita cek apa aja 10 hal penting buat Aries di Juli 2026. Aries. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga nih ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, juga boleh banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi jangan ragu, jangan bimbang teman-teman ya, boleh banget tuh. Kalau lagi ada masalah jangan galau-galau, privasi aman terjaga teman-teman ya. Kalau di sini kalian menceritakan tentang masalah ataupun bertanya tentang masalah ya, bebas, mau curhat juga boleh di sini. Kalau sama aku temen-temen bebas aja, santai. Yang penting tuh semuanya lega gitu, unek-unek keluar semua di sini, boleh banget. Oke, langsung aja buat para Aries, ada apa saja nih kak hal pentingnya, 10 hal pentingnya di bulan Juli ini buat Aries. Yang pertama ya, hal penting yang pertama ini terkait dengan energi yang mulai memasuki kehidupan seorang Aries di bulan Juli ini ya. Begitu banyak energi Aries sebenarnya di sini, cuman yang paling utama adalah adanya juga tentang energi pembaruan. Jadi dari sekian energi utama-utama yang ada, yang sebelumnya juga kita udah reading di tema-tema tertentu ya, tapi energi besar seorang Aries yang mulai memasuki nih ya, energi barunya mulai masuk di bulan Juli ini, salah satunya adalah tentang pembaruan. Yang aku lihat bahwa banyak sekali pembaruan yang akan Aries lakukan di bulan Juli ini. Jadi ibarat kata tuh kayak ada aja rencana Aries, aku pengen ini, pengen itu, memulai ini, memulai itu. Semua peluang terlihat bagus, semua kesempatan terlihat bagus, selalu ada pembaruan yang Aries lakukan ya. Jadi kondisinya benar-benar maju gitu ya. Aries di Juli ini tidak berada dalam kondisi yang stagnan teman-teman, benar-benar maju. Ada semangat baru, awalan baru ya, menciptakan hal-hal baru kayak gitu. Lalu yang kedua lanjut ya, hal penting yang kedua ini terkait dengan kabar yang akan segera Aries terima gitu di Juli ini. Salah satunya apa tuh kak? Nah, kalau terkait dengan kabar, justru banyak kabar-kabar yang akan Aries terima, yang akan bikin Aries tuh semakin banyak beban pikirannya gitu. Tapi ini sejalan teman-teman, ketika kamu melakukan banyak pembaruan atau banyak sekali hal yang kamu perbarui di Juli, otomatis banyak beban pikiran baru dong gitu. Jadi kabar yang kamu terima pun di sini juga akan menambah beban pikiran kamu gitu. Cuma nggak apa-apa Aries, demi kemajuan hidup gitu ya, biar hidup nggak di situ-situ aja, istilahnya biarlah susah-susah sekarang gitu, yang penting senang kemudian gitu. Banyak hal yang kamu perbarui, mungkin kamu menambah sumber keuangan kamu. Memang pusing gitu ya, wah mikirin cara ini gimana, cara itu gimana caranya gitu. Cuma nggak apa-apa Aries, istilahnya susah-susah sekarang gitu ya, cari jalan sekarang, kedepannya enak, tinggal terima hasil gitu. Nggak ada yang sia-sia teman-teman selama kamu mau berusaha. Lalu yang ketiga di sini, hal penting yang ketiga ini terkait dengan perubahan dalam keuangan seorang Aries di bulan Juli. Perubahan untuk keuangan, memang terkadang kalau soal keuangan ini masih menjadi dilema Aries ya. Dilemanya kenapa kak? Mungkin dilemanya ini lebih kepada soal inilah teman-teman ya, yang aku lihat kalau namanya pemasukan seorang Aries itu akan tetap sama gitu, setiap bulan ada yang masuk gitu ya. Cuma dilemanya pada pengeluaran ya, aku lihat kayak gitu. Terkadang Aries ini dilema, aku ini punya uang nih, contoh ya, gaji sekian nih masuk, ini mau kemana aku utamakan ya gitu. Karena kan Aries tuh lagi banyak pembaruannya dan keinginannya, dan semuanya membutuhkan biaya gitu. Jadi pos-posnya itu yang terkadang tuh bikin Aries jadi dilema, aku utamain yang A dulu atau yang B dulu atau yang C dulu. Karena nih kamu punya uang tidak cukup untuk memenuhi semua keinginanmu seperti itu ya. Contoh kamu mau invest di 3 hal sekaligus, nah itu nggak bisa Aries di Juli ini.
Jadi harus satu-satu ya. Itu sih perubahan dalam keuangan, terutama terlihat soal pengeluarannya. Kalau soal pemasukannya nggak ada perubahan sih, nggak banyak perubahan yang terjadi dalam hal pemasukan, masih sama aja ya seperti bulan-bulan sebelumnya. Tapi cenderung seharusnya lebih stabil ya. Cuma pengeluarannya aja yang di sini tuh bikin dilema gitu. Lalu di kartu yang keempat ya, hal penting yang keempat ini tentang hubungan Aries ya. Tentang hubungan Aries gimana Kak? Kamu sangat menjaga ya tentang situasi dan kondisi hubungan kamu dengan siapapun itu. Kamu berpasangan ya. Aku melihat kamu sangat menjaga, bahkan terkesan sangat posesif juga, cemburuan, jelesan gitu. Sangat overprotective juga bisa dikatakan di sini. Tapi posisinya kamu juga sangat menjaga hati gitu. Kamu nggak banyak lirik sana sini apa enggak. Aries di sini meskipun godaannya banyak, cuma dia tidak terpengaruh gitu. Itu tentang hubungan ya. Sangat jaga hati, bagus. Lalu yang kelima di sini, hal pentingnya kelima, tantangan yang harus dihadapi Aries di Juli ini. Yang aku lihat salah satu tantangan dalam hidup Aries dari sekian banyak tantangan ya, adalah bagaimana cara Aries untuk bisa membantu orang lain di sini. Justru itu menjadi tantangan bagi kamu. Karena sebenarnya Aries ini tipe orang yang simple ya. Aries tipe orang yang simple. Kalau mau aku bantu sini, kalau nggak mau ya sudah gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kamu. Mungkin untuk lebih sabar dalam beramal, dalam membantu, meskipun terkadang ada aja kan orang-orang yang kita bantu itu menjengkelkan, bahkan teman-teman ya, udah dibantu tapi kayak gini cara kamu gitu ya. Nah itu yang terkadang membuat Aries itu jadi kayak ogah ngebantu gitu. Jadi Aries sebenarnya bukan gak mau bantu orang lain, cuma malesnya dalam ngebantu orang lain itu adalah orang yang dibantu terkadang ngelunjak, banyak cincongnya teman-teman. Itu yang bikin Aries jadi terkadang tuh malas. Nah ini menjadi tantangan bagi kamu, gimana caranya bisa membantu orang lain gitu dengan semestinya di Juli ini ya. Terkadang gimana ya, itulah namanya hidup ya. Banyak juga orang-orang yang dibantu tapi tidak tahu terima kasih banyak, tapi juga tidak tahu posisinya terkadang bahwa dia itu dibantu gitu. Telah banyak waktu yang dikorbankan nih buat Aries, cuma orang ini tidak paham bahwa dia itu sudah dibantu. Nah itu banyak yang nggak sadar kalau udah dibantu gitu. Lalu yang keenam, keputusan besar teman-teman. Di Juli ini ada apakah? Nah aku melihat di sini keputusan besar Aries di bulan Juli salah satunya adalah terkait dengan apa yang harus kamu pimpin buat kedepannya ya. Ada keputusan-keputusan tertentu yang terkait dengan kepemimpinan seorang Aries, terutama bagi Aries yang punya jabatan ini ya, dan juga keputusan dalam mengambil challenge. Jadi di bulan Juli ini banyak challenge kehidupan Aries teman-teman ya. Nah itu jadi keputusan penting bagi Aries, keputusan besar. Kamu ambil challenge ini atau tidak? Karena kalau tidak diambil kamu stagnan, tapi kalau diambil kesempatan baru ini, Ace of Wands tadi, adanya awalan baru gitu. Pantas Aries lagi banyak banget hal barunya di sini, awalan barunya. Karena ada tantangan di sini buat Aries. Lalu di kartu yang ketujuh, ini sesuatu yang tidak kamu sangka Aries akan terjadi juga di bulan Juli ini. Salah satunya adalah tentang ini di Chariot, bagus ya. Ada beberapa ambisi kamu ya, yang berkaitan dengan kesuksesan kamu, bahwa selama kamu disiplin, ambisi kamu ini bisa kamu raih di Juli ini gitu ya. Mungkin step by stepnya di Juli ini bisa kamu raih gitu, perlahan langkah awalnya bisa kamu dapatkan nih di Chariot. Suksesan ya, kedisiplinan, ambisi, tujuan yang akan diraih seperti itu. Sesuatu yang tidak kamu sangka tentang tujuan kamu bisa digapai di Juli. Amin teman-teman ya. Lalu di kartu yang ke-8, hal penting yang ke-8 adalah hal yang perlu dilepaskan Aries di Juli. Salah satu dari sekian banyak yang perlu dilepaskan, apalagi di sini Kak, tentang keraguan-raguan dalam membuat keputusan ataupun memilih sesuatu ya di sini. Tapi aku percaya bahwa dalam keputusan terbesar Aries ini kali yang bikin Aries selalu ragu ya. Nih, namanya juga keputusan besar, banyak pertimbangan besar juga yang dilakukan gitu ya. Tapi ya itu ya, hal yang perlu dilepaskan adalah keraguan-raguan Aries dan kebingungan kamu gitu. Kayak iya nggak ya. Aries nggak gitu biasanya teman-teman. Lalu di kartu yang ke-9, keberhasilan yang mulai terlihat di bulan Juli ini. Apa itu Kak? Di sini ada Seven of Wands. Ada hal-hal yang sedang kamu perjuangkan dalam beberapa waktu terakhir ini, apapun itu bentuknya, jenisnya. Aku melihat apapun yang spesifik diperjuangkan oleh personal masing-masing Aries, apapun bentuknya,
ini yang akan berhasil ya di bulan Juli ini. Apapun yang kamu perjuangkan ya oleh masing-masing Aries yang akhir-akhir ini sedang diperjuangkan, itu yang akan berhasil di Juli gitu. Oke. Salah satunya ini terkait dengan ketegasan kamu dalam meraih hal yang sudah seharusnya menjadi hak-haknya kamu gitu. Dan di kartu yang ke-10, hasil akhir kamu di bulan Juli ini apa? Yang aku lihat di sini memang terkadang masih ada kekecewaan dalam beberapa hal Aries ya. Ya namanya kita manusia tuh wajar ya teman-teman ya, kita banyak keinginan, tapi tidak semua keinginan kita bisa kita wujudkan sekaligus. Kalau Aries ini ingin sekaligus semua gitu. Kesannya biar nggak rempong kan, biar semuanya itu sekali berjalan Kak, tapi nggak bisa Aries. Makanya di sini kamu masih ada kekecewaan dan kesedihan sama diri sendiri gitu loh, kecewa sama diri sendiri gitu, kayak ih aku belum bisa untuk ini, ih aku belum bisa untuk ini, aku belum mampu untuk ini ternyata ya gitu, atau aku belum kekumpul nih ya uangnya, ini bisa nih ya seperti itu teman-teman. Karena kan tadi kalau soal uang kan banyak pos-pos pengeluaran gitu, jadi nggak semua hal bisa kamu biayai di Juli ini Aries gitu. Oke, baik Aries gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries di Juli, energi paling kuat yang terkait dengan tema kali ini ya, hal penting ini sebenarnya bisa dari kedua belas zodiak, cuma yang paling kuat itu terlihat satu ada di Chariot, di sini Cancer ya. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.